Anggaplah Anda adalah sebagai pelaku kejahatan. Oke. Maka Anda sendiri akan merasa bahwa kalau saya sebenarnya pelakunya, kemudian saya digebukin rame-rame, mau enggak gitu loh. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Mau tanya Min, seandainya ada maling lalu digebukin warga sampai meninggal dunia, apa warga bisa dipidana? Ya, bukan hanya bisa, memang wajib untuk dipidana. Kepada siapapun orang yang melakukan kejahatan di rumah Indonesia, hukumnya sudah dibuat dan disepakati aturan positifnya. Kalau dia maling ya harus dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan dan dia dibina supaya tidak lagi menjadi maling. Nah, pembinaannya itu juga harus mengukur kenapa orang ini maling. Bisa saja karena lapangan pekerjaan tidak ada. Maka pemerintah bukan hanya menghukum dia, tapi menghukum dirinya sendiri juga. Dengan apa? Dengan mengeluarkan regulasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Ini kan harus imbang gitu loh. Jadi kita itu harus mengerti tentang segala jenis kejahatan yang terjadi dalam rangka apa dan apa sebabnya. Sehingga apa? Kita juga melakukan pembaharuan di dalam wilayah kehidupan publik. Karena kehidupan publik inilah yang kemudian akan mampu untuk membuat regulasi-regulasi baru sehingga ke depan kejahatan semakin berkurang gitu loh. Itu Mbak Erna. Iya, baik. Jadi hukuman tetap wajib diberikan kepada siapapun yang melakukan kejahatan terhadap orang yang melakukan kejahatan juga. Oke. Jadi maling Anda gebukin ya Anda ya harus masuk penjara. Kalau malingnya luka, apalagi kalau mati ya tetap masuk wilayahnya pembunuhan. Walaupun itu maling ya Pak ya? Iya. Oke, tanggapan dari Pak Bernard? Ya cukup jelas sebenarnya diterapkan oleh Pak Yosef bahwa main hakim sendiri itu sebuah pelanggaran hukum. Dan ini harus diterapkan kepada siapapun gitu. Jangan hanya di tempat A kebetulan orang-orang kecil yang main hakim sendiri kemudian diusut. Tetapi kalau kelompok-kelompok tertentu main hakim sendiri tidak diusut. Itu tidak boleh. Okay. Kalau ingin mendidik taat hukum harus perlakukan semua sederajat depan hukum. Proses seluruhnya. Mau para ulama, mau para pendeta, mau orang suci, kalau salah proses. Mereka tidak boleh diberikan kekebalan gitu. Kalau begitu orang akan berbondong-bondong menjadi pengikut si orang itu supaya aman gitu. Dan seenaknya aja melakukan kejahatan. Termasuk peristiwa Sintang. Itu kan karena merasa ada backing. Ada orang-orang yang memang tidak mungkin disentuh oleh hukum. Memberi dukungan, himbauan aja, serang. Saya di belakang. Oke. Mestinya tidak hanya yang melakukan kejahatan real di lapangan, tetapi otaknya itu harus diproses. Gitu. Mau siapapun dia. Oke. Nggak boleh ada orang yang kebal hukum. Nah, mau malaikat pun diproses. Oke. Nah ini Pak, ini budaya masyarakat kita yang masih euforia ketika ada maling kemudian main hakim sendiri. Pesan dari Pak Yosef dan juga Pak Berat bagaimana ketika menjumpai ada peristiwa seperti ini agar mereka juga tidak menjadi pelaku pembunuhan Pak ketika terjadi sampai membunuh. Pakai prinsip epikeia. Anggaplah Anda adalah sebagai pelaku kejahatan. Oke. Maka Anda sendiri akan merasa bahwa kalau saya sebenarnya pelakunya, kemudian saya digebukin rame-rame, mau enggak gitu loh. Jadi epikeia, jadikanlah diri Anda sebagai orang yang melakukan kejahatan, maka tentu Anda tidak akan menggebuki dia rame-rame. Pasti akan menyerahkan kepada polisi untuk melakukan segala tindakan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu aja. Jadi belajar bahwa orang lain itu adalah diri Anda. Ya. Oke, itu pesannya agar euforia main hakim sendiri ini tidak terulang lagi di Indonesia. Oke. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.